Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maxim Ojek Online. Nah, dalam video kali ini kami akan berbagi tutorial cara memesan Maxim antar barang. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya keperluan untuk mengantarkan barang-barangnya. Ya, bisa juga barang itu berupa barang ringan ataupun barang berat. Sebagai contoh, teman-teman mau pindahan ya, kayak anak kosan gitu kan, dan barang-barang itu ada lemari, terus mungkin ya nggak itu juga baju mungkin ya gitu. Nah, di sini ataupun teman-teman punya belanjaan kan, punya kayak seperti kue mau diantar. Nah, kali ini kami akan buat tutorialnya memesan antar barang melalui aplikasi Maxim. Nah, di sini teman-teman harus download dulu nih aplikasi Maxim penumpang ya. Itu yang warna kuning. Nah, ini dia. Maxim yang logonya berwarna kuning itu Maxim untuk penumpang yang digunakan untuk memesan ataupun order Maxim ya. Dan sekarang kita buka aplikasi Maximnya. Ini bisa di-download di Play Store ya. Ingat yang warna kuning, karena kalau yang warna hitam itu untuk driver. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ya, yang di paling atas itu ada penjemputan, tujuan, terus preferensi, tunai, saat ini, ada bike, ada car, ada delivery, ada live, ada kargo ya. Nah, untuk memesan antar barang ya, kita perhatikan dulu yang bagian paling atas di penjemputan. Itu kita sesuaikan dulu dengan titik pengantarannya. Nah, sebagai contoh gini, kita mau mengantar barang ya. Nah, ini dari lokasi kita berada itu di sini. Ini adalah lokasi kita ya, kita anggap di sini. Ini harus pas titiknya, jangan sampai salah. Nah, jika sudah kita pasang lokasi tempat penjemputannya, kita kirim ke tujuan. Nah, tujuan ini kita klik. Nah, tujuan ini adalah tempat kita mau mengantarkannya di mana, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan sebenarnya kalau untuk menempatkan barang ini. Yang pertama, kita bisa masukkan alamat yang dicari, gitu. Nah, sebagai contoh kita mau nyari ngirimnya itu di daerah Pasar Tugu ya. Ini biasanya nggak semuanya ada di Maps ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak ada di map, itu kita carinya lewat titik. Nah, ini kan sudah ada di map nih. Ini kita klik. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau seumpamanya dari Pasar Tugu ini nggak ada, kita bisa tentukan lewat titiknya seperti itu. Ini kita klik yang tunjukkan pada peta. Nah, ini dia. Ini kan bisa kita otak-atik gitu ya. Bisa kita perkecil juga. Nah, untuk lebih jelasnya gitu. Tapi kalau emang sudah ada di peta, kita tinggal klik aja cari seperti itu. Nah, jika sudah, kita klik OK atau tanda checklist yang berwarna kuning. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini tambahkan alamat ini. Ini kalau misalnya kita mau double alamat. Sebagai contoh, kalau kita dari Pasar Tugu, kita juga sebelumnya ini tujuan utama kita itu bukan di Pasar Tugu gitu ya. Misalnya di tempat lain, tapi kita mau mampir dulu di Pasar Tugu. Nah, maka kita bisa tambahkan alamat. Kalau misalkan kita itu nanti ada dua alamat yang mau kita mau kita hampiri seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, kalau preferensi ini bisa diisi, bisa enggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini untuk tambahan aja. Dan juga insentif kalau kita itu mau ngasih kepada driver. Ini kan ada tip, kan ada peninggian biaya awal. Nah, dengan peninggian biaya awal, order terlihat lebih menarik bagi pelaksanaan dan menunjukkan order harus segera dilakukan. Ini kalau misalkan kita buru-buru ya, yang ini
ini kita mau ngasih biaya lebih kepada drivernya. Tapi kalau nggak buru-buru dan kita biasa aja, kalau ya udah biasa aja, nggak usah gitu loh. Ini tergantung teman-teman bisa pilih mau ngasih harga peninggiannya atau harga tambahannya itu berapa, seperti itu. Terus kalau pembayaran dengan ya, ini pembayaran dengan ini dengan uang tunai ya tentunya ya. Ada 20.000 gitu kan ya, ada 50 dan juga 100. Dan di tip ini sama sifatnya itu seperti yang peninggian biaya di awal. Tip ini tambahan ya, tambahan uang yang diberikan untuk drivernya biar dia lebih semangat lagi tentunya. Jadi kalau perlu ya. Dan nomor lain ini bisa jadi nomor sebagai contoh kalau misalnya kita nganternya itu ke sana, ke daerah Pasar Tugu tadi, di sana itu udah ada orang yang mau nerima barang kita. Nah, itu kita tambahkan nomor HP-nya seperti itu. Dan informasi tambahan ini ya, misal kita bisa ngasih tahu alamat fix di tempat kita ataupun orang yang menerimanya. Sebagai contoh, untuk penjemputannya itu ada di kosan abu-abu gitu ya. Ini adalah tempat untuk penjemputan tadi. Nah, langsung kita kasih tujuan misal pasar Tugu tadi ya, Pasar Tugu tempat jualan mainan. Ini sebagai contoh ya, ini atas nama Mas Budi. Nah gitu ya, ini sebagai contoh aja ya, jadi nanti biar lebih enak. Nomor HP-nya taruh di sini misalnya ya 08. Nah gitu. Ini untuk pemberitahuan ya kepada drivernya kalau yang order itu seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita lihat yang paling atas ya, yang di bagian preferensi. Ini kita kembalikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah seperti ini ya bentuknya. Nah, terus di bagian tunai dan juga non tunai, ini kita klik dulu yang bagian tunai. Ini kalau teman-teman punya saldo, ini bisa bayar pakai saldo karena kebetulan saldo kita kosong, jadi kita pilih tunai. Nah, dan saat ini maksudnya gini, kalau kita itu orderannya bisa, kita itu order dulu gitu ya. Contoh kita ordernya hari ini tapi untuk besok, nah ini tinggal kita ganti aja tanggalnya. Nah, tapi kalau kita untuk saat ini sekarang juga ya klik hari ini dan juga sekarang. Ini kita klik OK saat ini kan. Hari ini pukul ini bukan, maksud saya kita ganti yang saat ini. Nah gitu, jadi kalau saat ini ya sekarang juga gitu ya. Nah lalu kita geser ke bawah, ada di bagian bike, car delivery, live, dan juga kargo. Nah teman-teman ya, ini kalau kita mau antar barang, ini ada beberapa opsi ya, ada opsi pilihan. Yang pertama kita bisa menggunakan Maxim Car. Nah, kenapa di sini saya katakan Maxim Car? Sebagai contoh kita di sini mau nganter barang. Dan barang-barang itu kalau misalkan dimuat pakai mobil gitu ya, mobil yang biasa, itu dia lebih aman. Contoh kita lagi bawa kayak buah gitu ya, atau mungkin pakaian gitu kan. Dan jumlahnya itu lumayan. Ada mungkin berapa kardus gitu kan ya. Kita pakai mobil aja gitu, nggak usah pakai motor. Kalau pakai motor kan kasihan, nanti dari sisi drivernya itu susah gitu ya. Kita menyesuaikan aja. Nah tapi kalau kita hanya sekedar barang-barang kecil gitu kan ya, kita bisa menggunakan Maxim Delivery gitu. Nah Maxim Delivery ini tentunya biaya lebih murah ya teman-teman. Ini cuma ini Rp10.000 ya kan, Rp10.000.
Nah, sedangkan tadi kalau kita pakai mobil itu biayanya 28.000. Nah, di sini tadi teman-teman, kalau misalnya kita hanya sekedar barang aja, kita pakai car delivery ya, yang ini. Tapi kalau kita mau bareng sama kita juga, kita pakai yang car gitu kan. Kalau kita mau jadi penumpangnya juga gitu ya. Kalau misalkan kita sekedar barang aja dan itu barang itu emang bagusnya pakai mobil yang tertutup, kita pakai car delivery. Nah, terus bagaimana kalau misalnya yang kita angkut itu kayak lemari ya kan, terus ada juga sofa gitu ya. Nah, ini kita pakai yang Maxim Cargo. Nah, Maxim Cargo ini apa ya, untuk mobil pick up seperti itu. Jadi dia lebih luas ininya, garasinya, apa, tempat wadahnya itu ya. Jadi untuk nganter lemari terus tempat-tempat mungkin yang lebih banyak pakai Maxim Cargo ini teman-teman. Jadi menyesuaikan kondisi dari apa yang kita pesen ya. Tentunya di sini kalau kita pakai Maxim Cargo, karena juga wadahnya lebih besar, lebih mahal gitu. Sedangkan kalau kita pakai tadi Maxim Delivery ya, yang kecil-kecil itu cuma Rp10.000. Nah, kalau kita pakai car delivery 21.500. Kalau kita sama kita juga ada orangnya itu 28.000 ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman tutorialnya. Kalau kita sudah ini fix semua, kita mau pilih yang mana, kita tinggal klik memesan gitu. Kita memesan sambil nanti nunggu driver yang Anda, seperti itu ya. Mungkin itu teman-teman share kita, tutorial kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau Anda pertanyaan silahkan tanyakan di link komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.